dua hal yang senantiasa menggerogoti hati manusia, yang positif dan yang negatif. Ilham yang positif itu berasal dari malaikat yang nanti akan berkembang menjadi kasyaf. Dan ilham yang jelek maka itu adalah dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton setia Al-Wusto Channel. Hari ini, mari kita mengenal lebih dekat dengan seorang tokoh muda yang cukup menginspirasi, yaitu Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri adalah seorang pendakwah yang dikenal karena kelembutan dan keramahannya kepada siapapun. Beliau adalah salah satu murid dan muhibbin dari Habib Umar bin Hafidz, dengan reputasi memiliki adab dan akhlak yang luar biasa, serta ilmu yang luas. Beliau aktif berdakwah di berbagai majelis taklim dan juga kanal YouTube. Beliau menempuh pendidikan di berbagai lembaga, mulai dari pesantren Sidogiri, Ad-Diyaul Mustofawi di Situbondo, hingga Darul Mustofa pada awal tahun 2004. Untuk info lebih lengkapnya, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan langsung dari beliau. Kita sempat belajar di beberapa pesantren di Nusantara ini. Pernah belajar di pesantren Sidogiri Pasuruan, itu kurang lebih 7 tahun. Sampai ada istilah di sana itu tugas mengajar. Jadi tahun terakhir untuk syarat dapat ijazah di Sidogiri itu harus mengajar dakwah selama setahun. Pernah di Ad-Diyaul Mustofawi di Situbondo, itu Habib Haidar bin Muhsin Al-Hinduan. Kemudian baru ke Hadramut, Darul Mustofa pada tahun awal 2004. Ada 3 yang melatar belakangi kita melakukan segala aktivitas ini, termasuk berorganisasi, termasuk kegiatan di pesantren, termasuk di majelis-majelis taklim. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah suluk, dan yang ketiga adalah ad-da'wah ilallah. Jadi itu semua yang mendorong kita melakukan segala aktivitas untuk ini semua. Bagaimana mengangkat keilmuan, bagaimana tazkiyatun nafas, dan bagaimana tersebarnya dakwah risalah Nabi Muhammad SAW. Dengan bekal ilmu dan pengalaman yang mendalam, Habib Hamid mendirikan 2 pesantren, Pondok Pesantren Al-Ghona untuk santri putra dan Dar Ummahatil Mukminin untuk santri putri. Adapun pelajaran yang kita gunakan adalah pelajaran-pelajaran yang sudah umum di masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia, sudah umum di kalangan aswaja lah. Seperti ya pelajaran mulai dari fikih misalnya, dari Safinah, Risalah, kemudian naik nanti Fathul Qarib, Yaqutun Nafis sampai Umdah, dan terakhir nanti ada kitab Minhajut Talibin. Nah, itu di dalam fikih. Sama juga di dalam nahwu, ilmu bahasa, kebetulan kita menggabungkan 2 metode bagi pemula dalam pengembangan bahasa. Yang pertama adalah metode dari Al-Miftah, punyanya Sidogiri. Itu cara cepat baca kitab kuning. Kemudian dari sisi maharah, keterampilan di dalam berbicara, keterampilan di dalam menulis, keterampilan muhadharah, istima' dengar, itu kita menggunakan metode Lisanul Penggagasnya dari Tobah Foundation, punya Habib Ali Al-Jufri. Itu kita kombinasikan sehingga anak-anak itu cepat bisa baca kitab, cepat juga di dalam komunikasi bahasa Arab. Di sini juga ada tahfidz, tentunya tahfidz Quran. Cuman kita tidak secara spesifik
target tertentu, jadi tergantung kemampuan anaknya. Tapi dalam setiap marhalah mereka harus menghafal sekian daripada Al-Quran. Pesantren ini didirikan pada tahun 2017 dengan awalnya hanya 5 santri putra dan 7 santri putri. Kini, jumlah tersebut telah berkembang pesat menjadi 80 santri putra dan 200 santri putri, yang terus berkembang dalam suasana pendidikan yang penuh cinta dan kasih sayang. Tentu kita semua ini ingin berkontribusi di dalam membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Kita pengen berkontribusi untuk negeri yang kita cintai ini, untuk Indonesia ini, di dalam menyebar nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kasih sayang yang hari ini sangat kita butuhkan. Kami menemukan bahwa semua itu kita dapatkan dari metode yang sudah turun-temurun, tradisi yang kita dapatkan dari para ulama kita, baik dari kalangan para kiai ataupun dari kalangan habaib. Inilah Habib Hamid bin Ja'far Al-Qodri, seorang pendakwah muda yang dedikasinya dalam pendidikan dan penyebaran kasih sayang tidak putus sampai saat ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.